me down, pick me up, that's a start. Always poppin', Zan, yeah. My body hurts, can't stand. Restart, system. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan di tengah gamelan GITC Margorejo. Gamelan ini adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi kebaktian setiap minggu kedua. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan dari tengah gamelan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya di dalam kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus yang berkuasa atas kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu saat ini, supaya benar-benar firman-Mu datang dari Tuhan dan akan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yang seperti ini, firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya memberikan tema firman ini, yaitu rancangannya atau rancangan Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bahwa Allah memiliki rancangan bagi setiap kehidupan kita, orang percaya. Dan jika kita hidup dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Allah, maka Dia akan mengarahkan dan menuntun kita menuju kepada penggenapan rencana itu. Allah tidak mengungkapkan rancangannya lewat paranormal, saudara. Allah juga tidak mengungkapkan rancangannya lewat cenayang ataupun lewat tukang sulap. Kehendak Allah, rancangan Allah, itu hanya diungkapkan kepada mereka yang beriman dan yang percaya kepada Kristus untuk memperoleh keselamatan. Allah hanya berbagi rasa dengan mereka yang telah ditebus dan diperbaharui hidupnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara tidak akan dapat mengetahui apa kehendak Allah. Saudara tidak akan mengerti apa itu rencana Allah bagi kehidupan saudara, jika tidak lebih dahulu datang di kaki salib Yesus. Lalu di sana, saudara harus mengakui segala dosa, mengakui segala kesalahan, lalu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu terjadi dalam kehidupan saudara, maka saudara akan mengerti dengan jelas. Saudara akan mengerti dengan gamblang apa itu kehendak Allah dan apa itu rancangan Allah bagi kehidupan saudara. Jika saudara menginginkan rencana Allah yang sempurna itu terjadi di dalam kehidupan saudara, sekali lagi, saudara harus datang ke Kalvari untuk memperolehnya. Kalvari, yaitu di mana Yesus disalibkan di Bukit Golgota itu. Saudara harus datang di bawah kaki Yesus itu. Hanya melalui Kristus, kita itu memilih untuk terhubung dengan Allah
Dan kita pasti mengetahui rancangannya, kita pasti mengetahui kehendaknya yang sempurna bagi kita. Seperti apa yang dituliskan oleh firman Tuhan tadi, bahwa rancangan Allah itu bukan rancangan yang jahat. Rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Rancangan itu akan dikerjakan ketika kita, anak-anak Tuhan itu, hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, di dalam Amsal pasal 23, ayat 18, firman Tuhan di sana berkata, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi firman Tuhan di dalam Amsal ini sedemikian jelas, bahwa bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, yang hidupnya itu dekat dengan Allah, yang hidupnya itu setia dengan Allah, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa masa depan itu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Oleh karena itu, apa yang Tuhan firmankan di dalam firman ini sedemikian jelas, bahwa rancangan Tuhan bagi orang percaya itu adalah rancangan yang indah, rancangan yang sempurna. Oleh karena itu, dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita dipanggil, kita diingatkan, dan kita diajar supaya kita terus hidup setia. Kita terus hidup dekat dengan Tuhan. Dan disitulah rancangannya pasti sempurna, dan disitulah masa depan itu sempurna Tuhan sediakan buat kita orang percaya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Walaupun sedikit, tetapi firman ini sungguh luar biasa, bahwa rancangan-Mu itu rancangan yang indah, rancangan-Mu itu rancangan yang baik, rancangan masa depan yang penuh dengan harapan, yaitu rancangan damai sejahtera. Kami dikuatkan dengan firman ini, dan biarlah kami tetap hidup taat, tetap hidup setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.